Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam persaudaraan, salam lintas agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Makrifat. Kepada yang terhormat Tuan Guru Mursyid kami, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kami di sini masih diberikan keluasan waktu dan energi untuk bisa sedikit mengulas tentang kebenaran beragama. Alhamdulillah pada siang kali ini kami di sini ingin menyampaikan sedikit ulasan tentang jati diri kita sendiri di dunia ini. Sebelumnya kita di posisi saat ini, berawal mula kita diciptakan, berawal dari kita di dalam kandungan ibu kandung kita, yang dari titik awalnya kita itu disematkan roh kita dari Tuhan. Biasa kalau di dalam dunia medis itu setelah roh kita disematkan, disitulah biasanya pada faktanya di janin itu terdengar denyut jantung janin. Nah, itulah setelah disematkan roh, jadi janin itu hidup, punya rohani di dalamnya. Kalau dari dunia medis di USG itu sudah keluar detak jantungnya, gerak-gerak gitu ya, ada suara denyut jantung. Nah, itu adalah awal penciptaan kita. Kembali ke diri kita ini yang sejati, diri kita ini diciptakan oleh Tuhan di dalam Al-Quran surat Ad-Jin sudah dijelaskan. Wa ma khalaqtal jinna wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, beribadah di sini juga tidak sembarang ibadah karena kita yang cuman manusia biasa, sedangkan Tuhan itu adalah Tuhan yang maha segala-galanya. Kita tidak akan mungkin sanggup untuk bisa mengenalnya dan sampai kepadanya melalui melalui cara kita sendiri. Jadi kita di sini beribadah dan menyembah kepada Tuhan tidak serta-merta dengan kekuatan kita sendiri. Jadi menyembah dan beribadah di sini sudah dijelaskan. Kita harus mengenal apa itu qadim dan baharu. Kita di sini tidak sembarang bisa melakukan semuanya itu. Untuk beribadah kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. Setelah kita sudah mengenal Tuhan, barulah kita bisa menyembah dan beribadah yang benar. Dan untuk mengenal Tuhan, apakah kita sudah mengenal Tuhan secara hakiki? Tuhan itu yang seperti apa? Tuhan itu yang bagaimana? Semuanya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan juga sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk yang benar buat kita semua. Dan Quran ini dibawa oleh pembawa wasilah. Nah, sudah dijelaskan di ulasan-ulasan kami sebelumnya juga bahwa untuk mengenal Tuhan yang hakiki, di dalam Al-Quran dijelaskan Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, Tuhan yang maliki yaumiddin, Tuhan yang ada di as, sementara di ayat yang lain juga dijelaskan Tuhan itu mempunyai 20 sifat yang diantaranya adalah wujud, qidam, baqa, khalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, dan yang lain-lain nggih.
Di ayat lain juga sudah dijelaskan Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Tidak akan mungkin kita bisa mengenal Tuhan yang di langit sebelum kita mengenal Tuhan yang di bumi. Nah, dari semua uraian di dalam Al-Quran tadi, kita harus bisa membedakan mana yang qadim dan mana yang baru. Makanya kita harus masuk Islam secara kafah, yaitu jasmani dan rohani kita. Tidak cuma kita mengenal syariat, kita juga harus mengenal hakikat, tarekat. Baru kita bisa ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, jika kita sudah mengenal Tuhan, sudah ma'rifat, barulah kita tahu bagaimana cara menyembah, bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah yang benar. Nah, untuk kita bisa beribadah dan menyembah kepada Allah secara benar, kita juga harus bisa menemukan jalan untuk ke sana. Nah, ini juga dijelaskan dalam Al-Quran tentang jembatan Shiratal Mustaqim yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang dikiaskan rambut yang dibelah 7, kita tidak akan sanggup melewati jembatan itu tanpa syafaat, tanpa bimbingan, tanpa faktor mutlak dari Tuhan yang membantu kita bisa menyeberang ke akhirat. Jadi, temukanlah dulu jalan Shiratal Mustaqim itu, temukanlah dulu guru rohani yang membimbing kita untuk menemukan jalan itu, dan temukanlah guru rohani yang bisa membimbing kita untuk bisa menyembah dan mengenal Allah secara hakiki. Semoga saudara-saudaraku semua diberikan syafaat, dikehendaki untuk bisa menemukan jalan yang bisa kita untuk menuju Tuhan yang hakiki. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kehilafan, semoga bermanfaat. Salam rahayu, salam kebangkitan tasawuf ilmiah, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.